Salam jumpa di pelajaran fisika. Bapak harap kita semua sehat saja. Dalam kondisi COVID-19, kita tetap semangat untuk terus belajar dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan sehingga kita tetap dalam lindungannya dan bisa mengerjakan pembelajaran kita di rumah. Para siswa semua, hari ini kita akan belajar besaran dan satuan. Perhatikan baik-baik para siswa semua. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh, besar punya si Andika adalah 25 cm. Apa yang diukur? Punya si Andika. Berapa nilainya? 25. Ditulis dengan angka 25. Sentimeter merupakan satuannya. Kemudian kedua, jarak rumah Anita ke sekolah adalah 2000 meter. Apa yang diukur? Jarak rumah Anita ke sekolah. Berapa nilainya? 2000. Satuannya adalah meter. Itulah merupakan contoh dari besaran. Kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh besaran yang ada di sekitar kalian. Misalnya saja, rumah kalian luasnya 1 meter bujur sangkar dan lain sebagainya. Besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Artinya, besaran pokok ini telah disepakati oleh para penemu fisika pada zaman dahulu, yang mereka berkumpul berdiskusi untuk menentukan 7 besaran pokok. Mengapa ini penting dalam fisika? Karena inilah dasar daripada fisika, 7 besaran pokok ini. Apa saja itu? Yang pertama ialah panjang, satuannya meter, singkatan M, dimensinya M. Perhatikan dimensi di sana ada lambang kurung karawal. Jadi kalau sudah ada lambang kurung karawal, lambang kurung siku, maka itu merupakan lambang daripada dimensi. Kita sudah bisa mengetahuinya langsung. Oh, itu ternyata adalah merupakan lambang daripada dimensi. Nah, panjang dimensinya adalah M besar. Sedangkan singkatannya harus kita tulis dengan M kecil. Yang kedua, massa. Satuannya adalah kilogram. Singkatannya kg. Dimensinya adalah L besar. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Satuannya sekon. Singkatannya S. Dimensinya T besar. Kemudian suhu. Satuannya Kelvin. Singkatannya K. Dimensinya adalah theta. Kemudian yang kelima adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, singkatannya A, dimensinya I. Yang keenam jumlah zat, satuannya mol, singkatannya mol, dimensinya adalah J. Yang ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela, singkatannya CD, dimensinya N. Nah, jadi para siswa semua harus bisa mengingat daripada 7 besaran pokok ini. Lagi-lagi saya mau katakan kepada kalian bahwa 7 besaran pokok ini merupakan dasar daripada fisika. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh massa jenis, gaya, momentum, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Mungkin kalian bisa menyebutkan salah satunya selain daripada yang Bapak ketik ini. Contoh daripada besaran turunan. Jadi ingat ya para siswa semua bahwa di luar 7 besaran pokok tadi, semuanya adalah besaran turunan. Di luar daripada 7 besaran pokok tadi,
merupakan besaran turunan. Sekarang kita akan melihat contoh soal untuk menentukan besaran turunan dan dimensi dari A. Massa jenis, B. Kecepatan. Perhatikan ya nak, ini sangat penting sehingga kita bisa mengerjakannya. Cara mengerjakan untuk mengetahui besaran turunan dan dimensi daripada contoh soal berikut. Yaitu yang pertama adalah massa jenis. Pertama kita buat terlebih dahulu rumusnya. Massa jenis, rumusnya adalah massa per volume. Massa per satuan volume. Nah, massa jenis kita singkat dengan rho. Massa jenis kita singkat dengan rho. Kemudian simbolnya massa M, volume simbolnya V. Maka satuan daripada massa adalah kilogram, satuan daripada volume adalah meter pangkat 3. Sehingga massa jenis sama dengan kilogram per meter pangkat 3, disebutlah dia besaran turunan atau satuan. Kilogram per meter pangkat 3 disebutlah dia sebagai besaran turunan atau satuan. Nah, bagaimana dimensinya? Dimensinya cukup kalian tulis dengan melihat daripada besaran pokok tadi. Kalau kilogram, lihat apa dimensi kilogram? Yaitu M besar. Apa dimensi daripada meter? Yaitu apa? L. L pangkat 3. Nah, kita perbuat lagi lebih panjang, maka dimensinya menjadi ML pangkat minus 3. Minus merupakan arti daripada per. Minus merupakan arti daripada per. Sampai sini jelas ya, para siswa semua? Bapak harapkan walaupun kita belajar dengan jarak jauh bisa jelas ya. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya melalui video call ataupun WA. Ataupun nanti kita buat Zoom seperti yang biasa. Kemudian kita lihat lagi contoh soal berikutnya, yaitu kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah perpindahan per waktu. Sekali lagi, untuk mengerjakan atau menentukan satuan maupun dimensi, langkah pertama kita harus terlebih dahulu tahu apa rumus daripada yang mau kita cari. Kecepatan rumusnya adalah perpindahan per waktu. Kecepatan disingkat dengan P, perpindahan disingkat dengan S, waktu disingkat T. Sehingga rumus daripada kecepatan adalah V sama dengan S per T. Nah, satuan daripada perpindahan adalah meter. Satuan daripada waktu adalah sekon. Nah, jadi satuan atau besaran turunan daripada kecepatan adalah meter per sekon. Sekali lagi, satuan atau besaran turunan daripada kecepatan adalah meter per sekon. Nah, lalu bagaimana dengan mencari dimensinya? Dimensinya sama mencarinya dengan massa jenis yang di atas. Volume, perhatikan, kalau diameter, maka dimensinya L. Lambangnya kurung siku. Kemudian kalau dia sekon, dimensinya adalah T. Maka dimensi daripada volume adalah L per T. Atau kita bisa buat lagi dengan demikian. L T pangkat minus 1. Kecepatan sama dengan atau V sama dengan L T pangkat minus 1. Disebutlah dia dimensi. Sekali lagi, minus menyatakan bahwa dia itu adalah per. Diambil dari L per T. Jelas ya para siswa semua? Nah, untuk tugas di rumah, bagi siswa semua, biasanya anak fisika itu ibarat sayur tanpa garam, tidak enak. Jadi sayur harus dibumbui garam supaya enak.
Sama juga dengan fisika. Fisika tanpa latihan tidak enak. Jadi ketika ada teori, maka ada latihan. Tujuannya apa? Supaya bisa mengerti dan dapat mengerjakan apa yang hendak disuruh oleh saya atau guru fisika yang lainnya. Nah, tugas kalian di rumah adalah menentukan besaran pokok dan menentukan besaran pokok, turunan ataupun dimensi dari A, percepatan, B, gaya, C, momentum, D, usaha, E, dan daya. Contohnya sama dengan contoh soal. Saya ulangi nak, contohnya atau soalnya adalah menentukan besaran turunan dan dimensi dari. Ini ada kesalahan pengetikan ya nak. Contoh latihannya adalah atau tugasnya adalah menentukan besaran turunan dan dimensi dari percepatan, gaya, momentum, usaha, dan daya. Terakhir kita akan melihat satuan. Apa sebenarnya satuan itu? Satuan adalah untuk menyatakan hasil pengukuran. Sekali lagi, satuan adalah untuk menyatakan hasil pengukuran. Satuan dapat kita bagi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku kita bagi dua bagian juga, yaitu secara internasional. Karena fisika ini merupakan ilmu internasional. Internasional artinya dunia memakai fisika ini. Nah, secara internasional satuan kita bagi dua. Yang pertama MKS. Apa itu MKS? Massa kecil suram. Bukan ya nak, bukan massa kecil suram, tetapi ialah meter, kilogram, dan sekon. Kemudian CGS. Apa itu CGS? Yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Perhatikan anak semua bahwa satuan MKS tidak dapat dikawinkan kepada CGS. Kalau terjadi demikian, maka salah satu satuan tersebut harus diganti ke MKS atau CGS. Satuan hanya boleh kawin antara MKS saja atau CGS saja. Misalnya MKS, maka yang boleh menikah yaitu meter dengan kilogram dan sekon. Seandainya ada di dalam soal, ada meter, ada gram, maka gram harus kita ganti ke kilogram. Atau ada dalam soal seperti ini, sentimeter, kilogram, maka kilogram harus kita ganti ke gram. Jadi, MKS hanya bisa dikerjakan dengan MKS, CGS hanya bisa dikerjakan dengan CGS. Kemudian yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku misalnya jengkal dan lain-lain. Artinya yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengukur meja dengan menggunakan kayu misalnya. Atau kita bisa mengukur lemari dengan menggunakan batang sapu. Atau kita bisa mengukur sesuatu dengan menggunakan tali. Kalau waktu kecil anak-anak, ayah saya selalu membelikan sepatu dengan mengukur ukuran kaki saya dengan menggunakan tali plastik. Kemudian dipotong, kemudian dibawa ke toko. Maka toko itu akan memberikan sepanjang tali plastik tersebut sehingga muat kepada kaki kita. Itulah dia satuan yang tidak baku, satuan yang ada pada rumah kita, ada di sekeliling kita. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang besaran dan satuan. Jikalau ada pertanyaan dari anak-anak semua, para peserta didik, boleh bertanya melalui WhatsApp atau video call, atau juga kita akan mengadakan Zoom di hari-hari yang akan datang. Saya berharap kita tetap semangat belajarnya walaupun dalam kondisi COVID-19 dan belajar di jarak jauh. Terima kasih. Stay at home, semangat belajar di rumah. Jikalau keluar, pakailah masker. Dan jangan pergi ke tempat-tempat umum yang ramai. Jikalau pergi ke tempat umum yang ramai, silakan untuk menggunakan masker. Dan jagalah jarak supaya kita segera bisa selesai dari corona ini. Terima kasih.